Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassa bisyafa'ah, amma ba'd. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada ahlul kubur, guru kita, murabbi kita, Bapak Kiai Haji Arifin Ilham, Bapak Kiai Haji Khaddamul Kudus, para jamaah, orang tua kita, guru kita yang telah mendahului kita. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadis ke 399 tentang sholat duha. Tolong perhatikan Bapak, di dalam pembahasan tentang sholat duha nanti insya Allah akan saya kaitkan dengan fenomena dunia dimanapun, bukan di Indonesia saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengirimkan sariyatan pasukan perang, pagonimu wa aslimu ar-raj'ah, dan mereka dalam peperangan itu mendapatkan gonimah yang banyak. Wa asrimu ar-raj'ah, dan mereka karena kemenangan yang cepat itu mereka cepat pulang dengan penuh kebanggaan. Kira-kira seperti itu. Fatahaddatsan nas, maka pasukan itu menjadi buah bibir manusia. Masyarakat memujinya, masyarakat menjadikan peristiwa ini buah bibir. Prestasi ini menjadi viral di mana-mana. Kenapa? Karena saking cepatnya dan saking banyaknya harta rampasan perang yang didapatkan oleh pasukan itu. Kenapa demikian? Bi qurbi maghzahum wa kasrati ghanimatahum wa sur'ati raj'atihim. Kenapa demikian? Masyarakat itu begitu memuji, begitu bangganya memiliki pasukan yang dikirim oleh Rasulullah. Kenapa? Saking cepatnya mereka memenangkan peperangan dan saking banyaknya ghanimah yang diraih. Datang ke Rasulullah dengan entengnya bilang ini, ala adullukum ala aqrab minhum maghzan wa aqsad ghanimatan aw syaqqa raj'atan. Mau nggak aku tunjukkan bagaimana cara memenangkan peperangan yang cepat, bagaimana cara memenangkan pertempuran dengan cepat kilat, dan kalian banyak mendapatkan harta rampasan perang. Tentunya para sahabat mau. Jawabannya adalah man tawadda'a thumma ghada ila al-masjid li subhatir duha fa huwa akhrabu minhum maghzan wa aksara ghanimatan aw syaqqa raj'atan, rawahu Ahmad. Mau tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran dengan cepat? Mau tahu bagaimana mendapatkan harta rampasan perang yang banyak berlimpah? Mau. Kuncinya adalah pergi kamu ke masjid, wudu dan salat duha. Ini adalah cara mendapatkan ghanimah yang banyak, menaklukkan peperangan yang cepat. Motor lain, udah nggak tuh pakai motor pencitraan lah. Hai buru batu deh, imam tariat kan? Ayo di mana-mana kan? Guys, sip, niup ini. Ini sahabat saya. Nah itu. Bagaimana caranya? Sholat duha. Sholat duha adalah cara hebat
untuk mendapatkan rampasan perang yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi begini, dalam mindset kita, saya tidak menyalahkan. Memang begitu adanya fadilah sholat duha itu mendatangkan rezeki. Benar, nggak masalah. Tapi tolong rubah mindset kita. Justru kita sholat duha itu adalah rezeki yang melimpah. Satu. Nah, ini adalah bapak-bapak. Hadis ini adalah satire, sindiran bagi kita. Mari kita lihat sindirannya. Ini kan Rasulullah mempersiapkan pasukan perang. Perang di jalan Allah, niatnya apa? Niatnya apa? Perang di jalan Allah, benar nggak? Tapi ketika peperangan itu mendatangkan keuntungan, ketika peperangan itu mendatangkan ghanimah yang banyak, tidak sedikit, kita ini misorientasi, salah tujuan, mengumpulkan harta rampasan perang. Bagaimana peristiwa perang Uhud? Kata Rasulullah, hei pasukan panah, jangan kau turun sebelum aku perintahkan. Apa yang terjadi? Sahabat yang di atas tergiur dengan melihat ghanimah. Artinya apa, Pak? Banyak di antara kita dalam perjuangan Allahu Akbar, lillahi ta'ala, ikhlas, meledak gue di tengah-tengah lebah keuntungan. Bukan Allah Akbar lah kita berduit ke Akbar. Ada itu Ustaz Syukur, Ustaz Sata kan? Ustaz Nurman yang biasa suruh mana Ustaz Syukur? Nggak ada ya? Ada ayatnya itu, Pak. Ini konstelasi politik di Indonesia itu ada di dalam Al-Quran. Ada persis plak. Kalau ada mah bacain. Jadi kisahnya begini. Ketika pasukan kita Talut siap berperang dengan Jalut, siap. Allahu Akbar, kita siap berperang. Apa gedebek pasukannya? Allah apa? Menguji dengan sungai. Apa kata Talut? Kamu minum ghurfatan min yadi, sewajarnya saja minum. Jadi sungai itu apa? Sungai itu kursi DPR. Sebelum mendapatkan kursi DPR, Allahu Akbar, berjuang untuk umat. Meledak di balik kursi DPR. Apa? Alhamdulillah, cantik. Apa? Ini DPR di Republik apa? Zimbabwe ya, sana dah di sana. Bapak-bapak, ketika belum berperang, ketika berperang, bes memenangkan dapat kursi. Ini kata Allah, akan kuuji mereka dengan sungai. Apa itu sungai? Fasilitas. Kata kita, ingat, kamu minum seteguk saja sesuai dengan hakmu, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak masuk mandi, mandi, nyuci semuanya pasukan itu kan kenyang, kemerkaan, kemangkalaan. Karena banyak makan, disupport. Pas gitu, la taqata lana rijal. Aku nggak kuasa lagi melawan. Kenapa? Sudah banyak makan fasilitas yang bukan haknya. Hati-hati. Dalam sholat duha ini disentil Rasulullah. Lu banyak dengan ghanimah yang banyak. Cincai, nitik. Dengan sholat duha. Apa artinya? Kita jangan terkelabui dengan hal-hal yang materi. Duha itu non materi.
Jadi bagaimana hal-hal yang non materi harus menguasai batin kita, yaitu rohani. Kalau rohani kita bagus, Pak, kita menjadi orang-orang yang berpengaruh. Kalau kita ingin menjadi berpengaruh, bagaimana caranya? 3 huruf di akhir pengaruh. Apa? Apa? Ruh. Duha ada tuh. Makanya kan 360 sendi dalam tubuh ini harus bersedekah apa? Dengan ruha. Artinya apa, Pak? Artinya apa? Imateri, kesehatan, anugerah Allah yang ada dalam tubuh kita ini tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kekuatan materi, dengan kekuatan harta yang kita minta dalam suatu Tuhan. Sekali, saya ulangi. Tubuh kita, kesehatan kita, 360 sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh materi, oleh harta yang kita minta dalam doa. Doanya gimana? Allahumma in kana rizki bisamai wa anzilhu, ya Allah, kalau rezekiku langit turunkan. Emang siapa kita? Oke. Kita harus lebih renyah lagi, harus lebih kriuk lagi memaknai ibadah-ibadah ritual kita di dalam hidup ini. Duha, siapa duha, Pak? Itu kan sedekahnya tubuh kita. Artinya apa? Artinya apa? Asap-asap itu tidak akan pernah bermakna ketika kita nggak bisa kedip. Oh, kedipnya gini. Oh enggak? Oh Pak. Harta yang melimpah pun siap kita korbankan. Kita ingin kedip secara normal. Mau nggak kedipnya sepersekian detik? Oh? Atau kedipnya 5 menit sekali? Kedipan mata ini, Pak, ini nggak bisa dinilai oleh duit, nggak bisa dinilai oleh duit. Wallahi billah, astagfirullah. Saya pernah melihat, semoga Bapak itu disembuhkan. Saya pernah diundang ke Jakarta untuk pengajian di sebuah rumah. Rumahnya bagus, bagus. Tapi yang punya rumah, mohon maaf, sedang menjalani ujian dari Allah. Apa? Gini, nggak bisa kedip. Dan saya yakin semua mobilnya yang dia miliki mau dijual asalkan dia kembali kedip. So, itu. Makanya kata Nabi, mau nggak lu gue tunjukin bagaimana cara memenangkan pertempuran, bagaimana mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, artinya harta yang banyak. Duha, selesai. Itu Pak. Jadi Pak, dikabulkannya doa kita ini insya Allah Pak. Ada perangkat-perangkat, ada software dan hardware. Waduh, ada software dan hardware bagaimana doa kita diijabah. Softwarenya kekuatan hati, yakin doa ini akan diijabah. Amin. Kekuatan perkataan yang optimis, kekuatan pikiran, ini software. Hardware-nya mana? Dalam kehidupan sehari-hari kita menebarkan kebaikan. Nah, tentang duha ini kisah ini boleh bapak-bapak tolak. Ini kisah hikmah saja, ini gambaran bahwa ketika kita berdoa dalam sholat duha, kok kikir kene, aing bisnis, dagang, duha, tapi rugi baik, bener gak? Oh apa gitu? Tenang. Allah sudah mempersiapkan. Suatu ketika apa nih? Ada ibu-ibu usianya setengah baya. Dia ini penjual tempe. Pembuat dan penjual tempe. Singkat cerita sudah subuh, dia lihat tempenya.
Ya masih mentah. Doa dia, bawa ke pasar, buka lapak, berdoa. Doanya simpel. Ya Allah, tadi malam aku bikin tempe, tapi subuh ini belum matang. Permintaanku adalah matangkan tempe buatanku. Dibuka. Ya Allah, atah ini masih mentah. Udah tenang. Jam menunjukkan jam 6, jam 7. Teman-teman seprofesi pedagang tempe sibuk melayani para pembeli. Dia bengong aja. Dia sholat duha. Sholat duha. Permintaannya simpel. Ya Allah. Nah, dalam sholat duhanya. Dia sholat duha di musolah di sekitar pasar. Ini ironi kan, di mana-mana ada WC, di sana ada musolah. Ijidin Pak, udah rada jauhnya. Dia sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Doanya simpel. Ya Allah, matangkan tempe buatanku. Dengan yakin balik ke lapaknya. Ya Allah, masih mentah. Masih mentah. Ya Allah, atah kene. Dah. Pas siang dia sholat zuhur, doanya ubah. Ya Allah, kuserahkan semuanya padamu. Aku mah hanya berikhtiar. Rek asa, rek atah. Podo teuing nu penting mah kuring mah geus masrahkeun ka anjeun. Mau mateng mau mentah, hamba sudah ikhtiar. Semuanya di tanganmu ya Rabb, selesai. Udah, dia nggak mau buka lagi. Udah pasti dibungkus, seret, dibawa. Tiba-tiba ada wanita Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Bawa mobil bagus, turun. Kan kalau mobil bagus, kalau nutup pintu kan, belum. Kalau mobil butut, belum. Turun. Ibu pun tanpa itu maros. Manawi aya nu icanan, tempe atah, la ilaha illallah. Ibu mau nanya, ada nggak yang jualan tempe mentah? Itu jantungnya serasa jatuh, ketepluk, diambil lagi, pasang lagi jantungnya. Ini lebay. Saking kaget ya, umur. Dia jualan baru kali ini, orang nyari tempe mentah. Mulai nangis kan, mengenyemeng. Apa ngenyemeng itu bahasa Sundanya? Mengenyemeng. Mulai berlinang airnya. Sama saya juga mulai berlinang. Bagaimana Allah itu akan memberikan ijabah doa ketika kita sudah pasrah. Terserah Allah nanti, Allah yang punya. Makanya umat Islam jangan takut, jangan kekuatan doa kita panjatkan. Bagaimana Allah? Yang penting kita berikhtiar berdoa. Akhirnya si ibu itu mulai berlinang air matanya. Ya Allah, maafkan aku. Dan dia menitikkan air mata. Saya jualan tempe mentah. Ibu jualan tempe mentah? Iya. Dan si wanita itu mengatakan, Ibu berapa satu ebengnya? 5.000, Bu, biar saya belilah borong semuanya, biarin 2 kali lipat 10.000. Allah, emang Neng butuh apa kok tempe mentah? Iya Bu, saya teh pagi mau ke Surabaya. Kalau saya bawa tempe mentah ke sana pasti akan berubah aroma. Kalau saya bawa tempe mentah sampai sana matang. Allah, nangis. Doa ya Allah itu Pak. Demikian Pak. Tuh. Kita kadang-kadang kita ini memaksakan kata Pak. Jangan sampai sekali. Jangan sampai ada satu keraguan pun ketika kita berdoa, semuanya itu Allah inventarisir. Allah tahu kapan dijabahnya doa. Nah itu balik lagi. Bagaimana dengan kita?
Bagaimana dengan kita? Mohon maaf, ini sharing aja sebentar. Sharing tentang doa. Saya tahun 2008 ikut seleksi ke Amerika Serikat untuk studi banding. Mohon maaf, ini kekuatan doa. Kekuatan kepasrahan doa. Ketika itu saya ikut seleksi langsung lewat email waktu itu, langsung ada keputusan, Muhajir, you are not eligible to participate on this program. You are not eligible. Kamu nggak memenuhi syarat. You doesn't meet any requirement of being the participant of this program. Memenuhi syarat. Apa saya bilang? Oke, saya nggak memenuhi syarat, tapi izinkan saya untuk mengikuti terus, walaupun saya nggak lulus. Silahkan. Saya udah tahu saya digagalkan, tapi saya punya keyakinan. Sia nggak gagal dan nunggu Allah. Jadi gagalkan, reknal sia. Ikut Pak. Ada keputusan lagi. Muhajir alternate. Muhajir, kamu jadi cadangan. Mulai cadangan. Tapi don't hope too much. Don't expect too much. You go to United States. Aing mas cadangan oke. Singkat cerita. Dipanggil ke kedutaan Amerika bulan puasa. Wah, mulai terbuka tuh. Saya minta doa. Iko Hodam ke Kiai Profesor Didin, semua kiai-kiai saya minta. Doa-doa saya panjatkan. Permintaan cuma yaitu ya Allah, luluskan hamba. Pergi ke Amerika, hamba ingin berdakwah. Ada beritanya di Republika waktu itu. Singkat cerita, saya mengikuti wawancara di kedutaan Amerika. Itu asik orang bule itu wawancara. Wah gini, tanya macam-macam. Terakhir, maaf ya Muhajir, kamu gak bisa. Kita kasih pulsa. Visa. Wah, bohong Pak. Bohong kalau saya nggak protes sama Allah. Bohong. Ya Allah ya Rabb, siang malam hamba berdoa kepadamu. Siang malam hamba memanjatkan doa kepadamu. Tapi kenapa Engkau tidak mengabulkan doa? Serius Pak. Saya pun naik dari sekolah besar Gambir tuh, dari kedutaan Amerika. Gambir ya? Kalau Gambir. Nah gitu. Sepanjang jalan saya ke Gerewet, Kukulutus. Apa itu Kukulutus? Ngegelundel. Karena ingin berangkat. Ibu bapak itu bulan puasa, ketika sampai rumah belum maghrib, saya waktu itu kontrak satu kamar sama istri. Ketika itu belum maghrib, istri saya itu nyuguhin karoket. Karoket. Ini bukan mistik, ini kejadian. Ketika dur maghrib, saya baru datang, bah gimana? Udah ditolak, udah. Pas istri saya itu mau makan risol sih dipotongkan gitunya, ternyata di tengah-tengah risol, bukan risoles deh, karoket. Beda, kalau risoles itu makanan orang komplek. Kalau karoket, nah saya nih orang di kampung. Pas dibuka gitu, di tengah-tengah itu ada ini paku beton kecil, paku beton segini. Langsung Allah pasang, pak, nih paku beton. Sujud syukur saya. Ya Allah ya Rabb, Engkau maha tahu, Engkau maha adil, Engkau maha bijaksana. Yang hamba inginkan adalah lolos ke Amerika, tapi Engkau tidak meloloskannya, dan Engkau memilih menyelamatkan istri hamba daripada makan paku. Tak bayang tuh, pamajikan ada paku. Langsung sujud syukur, udah. Nah di sini Pak, forget it about going to United States. Lupa saya dengan pergi ke Amerika. Bodoh amat, no penting mah aing pamajikan aing selamat, titik segini hulu kalapa. Yang penting selamat pamajikan aing. Lupa. Selesai. Pas malam takbiran lebaran pertama, isi saya ungsikan ke mertua. Saya kembali menjadi PM, penjaga Masjid Al-Hijri, Air Mancur Wika. Di hari kedua, apa yang terjadi Pak?
Handphone saya 3310 atau 3315, 3315 sekian. Saya lupa dengan loh, nomor Amerika nih. Namanya Namje Statement dari East West Center Honolulu. Wahyu. Namje Statement speaking. You are eligible to go to United States. Please be ready next week. So we will send you the electrical ticket to United States. Muhajir, kamu terpilih akhirnya. Oh, terpilih apa? Mama, kamu berangkat minggu depan. Duit cuma 400.000 perak. 400.000. Aing ayah Allah. Berangkat. Itu Pak, itu dalam doa atau doa tenang ya. Urusan apa? Urusan Allah. Ini hidup ini bagaikan kita ini naik lift. Bener kali? Orang Sunda nih saya nih lift. Naik lift. Untuk sampai ke tangga 16 itu ada dua cara. Pakai lift atau pakai tangga. Pilih mana? Pakai tangga atau pakai lift? Pakai lift. Nah itulah kita. Kalau pakai kalau pakai apa? Pakai tangga kita mempergunakan otak, mempergunakan tenaga, capek. Pakai lift aja. Apa itu lift? Yaitu menggunakan doa dan tawakal. Yang penting lakukan usaha beberapa langkah, pencet tombol, tenang aja. Nanti juga Allah pun akan. Ini ilustrasi ya Pak ya. Jangan. Nanti juga sampai. Balik lagi. Nah ini, di mana letak sapirnya? Balik lagi ke permasalahan. Ya, balik lagi dan terlalu panjang. Di mana letak permasalahannya di sini? Ini tentang sholat duha. Sholat duha itu apa? Lebih dahsyat daripada kekuatan materi. Artinya apa? Ini kisah tentang peperangan di jalan Allah. Tetapi ketika dalam perjuangan itu ada yang menodai, yaitu harta, duit, investasi, keuntungan duniawi. Tidak sedikit orang itu keluar dari tujuan aslinya, itu berdakwah di jalan Allah. Banyak. Sebelum mendapatkan kursi dia mengatakan itu haram, tidak boleh. Tapi setelah mendapatkan kursi itu boleh karena bisa meringankan. Saya tidak menyebut nama dan menyebut event. Ini zamannya medsos. Itu haram, tidak boleh. Lagi berjuang. Di depan ada jabatan, di depan ada materi. Boleh. Oh, boleh. Makanya Pak, tolong koreksi ini para ustaz, saya takut salah. Kata Rasulullah, badiru ila a'malus salihah, satakun fitanun kakit'il lailil mujrim. Banyak-banyak kalian, kata Rasulullah, berbanyak amal saleh, karena akan datang suatu masa di mana kegelapan, kezaliman tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kakit'il lailil mujrim, bagaikan gelap gulita malam. Apa indikasinya? Yusbihu rajulu mu'minan. Pagi-pagi ada seseorang yang berpenampilan, berkata, berpikir dengan penuh keimanan. Wa yumsi kafir. Tapi ketika sore hari dia menjadi kafir. Wa yumsi rajulun kafiran wa yusbihu rajulu mu'minan. Sore-sore dia kafir, tapi pagi-pagi dia kembali dengan keimanannya. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual akidahnya, dia menjual keimanannya, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan dunia. Makanya saya mah benar Pak, ujian bagi saya itu bukan duit, bukan, karena saya udah biasa gak punya duit. Ujian saya bukan wanita, karena istri saya lumayan galak kalau saya gimana. Harta tahta terbuka. Oke.
Ujian yang paling berat itu adalah ujian popularitas. Nih di sini. Ujian yang paling berat itu adalah ujian popularitas. Kenapa? Di sini disebutkan hadis yang kita bacakan tadi. Apa? Yaitu apa? Fatahaddatsa an-nas. Kita menjadi buah bibir. Di mana-mana nama kita viral. Di mana-mana nama kita begitu saja. Nah, hati-hati. Nah, itu Pak. Yang tadinya kita berjuang untuk agama karena kita viral, kita menjadi the most famous person, menjadi orang terkenal. Mulai deh, bikin manajemen. Lu manggil gue Wani Piro. Ayo Pak. Nggak sedia, no. Ayo, maaf, terjadi. Udahlah, nggak usah. Power panggil. Ini medsos, nggak apa-apa. Makanya kata Nabi. Pak Eko, suruh berapa menit tadi? 9. Hah? Berapa menit? 10. Lama amat ya. Itu Pak. Ini kan hadis tentang duha Pak. Tapi kalau kita ambil ke kehidupan sehari-hari, kita berumah. Kita lupa. Kita minta kebaikan hidup. Justru lu hidup itu udah merupakan kebaikan dari Allah. Orang mati aja pengen hidup. Kita minta kebahagiaan kepada Allah, tapi kita lupa kehidupan ini harus kebahagiaan. Jangan kejar kebahagiaan itu. Sekali lagi, jangan kejar kebahagiaan itu, karena Allah sudah meletakkan di hati kita. Raih saja kebahagiaan itu dengan ketundukan kita, dengan rasa syukur, ikhlas dan ridho. Selesai. Life is a matter. Life is a very simple. We are who make it complicated. Hidup ini sederhana. Kita yang membuat hidup ini jelimet. Ingin bahagia gampang. Banyakin syukur. Selesai. Kalau kebahagiaan itu sekali, kalau kebahagiaan itu karena ketenaran, tidak mungkin yang namanya Michael Jackson menderita. Dia tidur saja harus makan pil tidur. Ternyata ketenaran Michael Jackson tidak mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Kalau kekuasaan itu menjadi bahagia, kalau kekuasaan itu menjadi sumber kebahagiaan, tidak mungkin yang namanya Vitalia Vargas, presiden Brazil, dia bunuh diri dengan menembakkan pistolnya ke arah jantungnya. Ceker. Ternyata kekuasaan, jabatan, pangkat tidak mengantarkan menuju kebahagiaan. Cedera. Kalau kebahagiaan itu berdasarkan aset, duit, tanah, usaha, bisnis, perusahaan, ternyata itu tidak berlaku bagi siapa? Bagi Adolf Merkel, pengusaha farmasi asal Jerman. Asetnya, bisnisnya tidak mengantarkan dia bahagia, dan dia mati bunuh diri menabrakkan dirinya ke kereta. Kereta di Bojong Gede kaliwat jebret gue. So, di mana kebahagiaan itu? The happiness lies here, di sini. Raih saja dengan kepasrahan, selesai. Oh, muhajir ngomong gampang, kudu ngomongkeun heula. Yes, di dalam Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sendiri yang bilang, gue mau manusia, lu semuanya mudah hidup, lu aja yang bikin ini jelimet. Ikuti keinginan ilahi, maka kita meraih kebahagiaan di hati. Jangan sekali-kali mengikuti ambisi diri, maka kita akan depresi dan frustasi. Selesai. Sok aja orang pada kurun tertentu, mentok
semuanya. Yang dicari adalah ketenangan jiwa. Duha hadir. Oke? Demikian Pak, bismillah hidup Pak. Udah Pak, bismillah. Katakan dalam diri kita, ya Allah, apapun yang terjadi yang menimpa diriku hari ini, itu adalah tanda-tanda kebaikan darimu. Selesai. Bapak pulang. Sendal hilang. Hilang sendal. Ya Allah, alhamdulillah, ini tanda kebaikan darimu. Kenapa? Gue beli sendal baru. Gitu. Jangan dikaitin macam-macam. Nih, biasanya nih ngopi. Bukan kopi. Kok mana kopinya mau? Biasanya kopi. Panas. Akhirnya apa? Meletak. Waduh. Ada musibah apa nih? Jangan katakan, ya Allah, ini tanda-tanda kebaikan darimu. Selesai. Kenapa? Dia tidak pecah di mulut aku. Selesai. Hidup. Bikin sederhana. Asik. Sakit. Saya bikin sakitin. Udah bikin sederhana aja. Tadi saya bilang pusat pada saya. Ini udah 1 tahun, mohon maaf. Udah 1 tahun. Kadang-kadang tadi rakaat pertama saya duduk. Kalau udah pingsan udah pinjam. Udah nikmat aja, udah. Gue sehat udah 48 tahun. Ini baru 1 tahun, selesai. Begini, mungkin ini Allah ngerem. Kalau gue kemana-mana udah pergi udah direm, selesai. Terakhir, ikutin. Open mind, open heart, open hand. Terakhir, yuk kita buka pikiran kita, positive thinking kepada Allah, positive thinking kepada para sahabat kita. Sekali, open mind, open heart. Yang kedua, buka hati kita untuk syukur, ridho, dan memaafkan. Selesai. Life is very simple. Memaafkan adalah sifat karakter ahli surga. Supaya kita bermartabat, supaya kita mulia, supaya kita dicintai oleh penduduk langit, disayangi oleh penduduk bumi. Yang ketiga, open hand. Buka tangan kita untuk berbagi dan memberi. Semuanya, everybody, open mind. Open hand. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.